kita perlu masuk dulu ke dalam satu pintu gerbang yang namanya sadar. Sadar ini bentuknya macam-macam ya. Yang terutama adalah sadar bahwa kitalah yang menyebabkan segala sesuatu terjadi. Atau segala problem itu letaknya ada di dalam diri sendiri. Ini mungkin nggak enak ya bagi sebagian orang. Tapi ini, ketika kita bisa menyadari bahwa problemnya ada di dalam diri, maka kita akan lebih mudah untuk mengendalikan itu. Saya mau nanya deh ke teman-teman, biasanya kalau teman-teman itu mengalami satu masalah dan stres, kira-kira apa yang dirasakan di baik itu tubuh maupun pikiran atau perasaan? Mungkin ada yang pusing, mungkin ada yang ototnya kaku-kaku, susah tidur, asam lambung, dan sebagainya. Perhatikan teman-teman, sekalipun teman-teman ini meyakini bahwa penyebabnya adalah orang lain atau situasi di luar diri teman-teman, tapi rasa nggak nyamannya itu nggak pindah-pindah, tetap ada di diri teman-teman. Jadi akan sangat aneh kalau kita berusaha mengubah ketidaknyamanan, rasa sakit, pusing tadi, asam lambung yang ada di dalam diri kita, dengan cara menuntut orang lain untuk mengubah perilakunya, untuk mengubah tindakannya atau ucapannya, supaya kita sembuh. Ini kan aneh kan? Mending kita ambil jalan pintas aja kan, daripada kita menuntut orang lain, mengatur orang lain harus gini, harus gitu. Mendingan kita langsung aja sembuhkan apa yang ada di dalam diri. Nah, itu kan jadi satu kali kerja. Kalau kita pakai menyalahkan orang lain, pakai menuntut orang lain, maka kita jadi dua kali kerja. Dan belum tentu ketika kita menyalahkan orang lain, apa yang ada di dalam diri kita jadi sembuh. Makanya sadar ini jadi penting. Sadar bahwa problemnya ada di dalam diri. Selain itu kita juga perlu bertanggung jawab atas ini. Minimal bertanggung jawab memperbaikinya. Saya suka sekali menceritakan satu kisah yang satu ini. Jadi saya membaca kisah ini dari sebuah buku yang judulnya Zero Limits. Zero Limits ini ditulis oleh Joe Vitale. Kalau teman-teman akrab dengan buku The Secret, nah Joe Vitale ini salah satu kontributornya. Dan buku ini ditulis berdasarkan hasil obrolan, hasil belajarnya dari seorang guru besar yang namanya Ihalakala Gulen. Jadi beliau ini orang Hawaii yang dijuluki sebagai terapis paling luar biasa di dunia. Kenapa kok dijuluki seperti itu? Karena dia pernah melakukan satu sesi terapi yang menurut saya amazing. Beliau ini sebenarnya basicnya adalah seorang psikolog atau psikiater ya, yang pernah bekerja di salah satu rumah sakit di Hawaii, di mana rumah sakit itu rumah sakit jiwa ya, dan isinya bukan pasien-pasien gangguan jiwa yang biasa, tapi pasien-pasien gangguan jiwa yang cukup brutal karena mereka adalah pelaku-pelaku kriminal. Karena gangguan jiwanya itu mereka membunuh orang, menganiaya orang, terus kemudian memperkosa orang dan sebagainya. Parah lah kondisi di situ. Bahkan dikatakan bahwa jumlah perbandingan antara staf-staf perawat-perawat yang keluar dibandingkan pasien-pasien yang masuk itu jauh lebih banyak perawat-perawat, staf-staf yang keluar. Karena saking nggak kuatnya. Jadi mereka itu bahkan sampai kalau jalan di lorong yang dimana di situ ada pasien-pasiennya, itu harus kayak mepet-mepet di tembok supaya nggak diserang. Pokoknya pasien-pasiennya ini harus dirantai, harus selalu di dalam semacam sel gitu, supaya perilakunya itu terkontrol. Tapi semua itu berubah ketika Dr. Gulen ini datang ke situ, ditugaskan di situ. Yang unik adalah selama menerapi pasien-pasiennya ini, Dr. Gulen ini sama sekali nggak pernah berinteraksi, bertatap muka sama si pasien-pasien ini. Karena bahaya kan. Yang beliau lakukan hanya membaca daftar riwayat penyakit si pasiennya itu,
lalu membaca satu mantra yang namanya Ho'oponopono. Ini kalau orang Jawa nggak mau susah baca, ngomongnya ora ono apa-apa gitu. Ho'oponopono ini adalah satu mantra kuno dari Hawaii yang isinya adalah 4 kalimat sederhana, yaitu I love you, I'm sorry, please forgive me, dan thank you. Ada beberapa versi sih, ada yang mengatakan bahwa I'm sorry dulu, kemudian please forgive me, thank you, I love you. Ya, ini beda-beda, tapi yang saya temukan di beberapa sumber adalah I love you dulu. I love you, I'm sorry, please forgive me, dan thank you. Nah, si Dr. Hulen ini membaca daftar riwayat pasiennya sambil membaca mantra ini, mantra Ho'oponopono. Apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian, pasien-pasien yang tadinya harus dirantai dengan ikatan yang kuat, kali ini udah bisa mulai dilepas. Yang tadinya harus di dalam sel terus, ini udah bisa dilepas jalan-jalan, bahkan diajak main, diajak olahraga, tenis, dan semacamnya. Dan di ujung masa tugasnya Dr. Hulen ini, rumah sakit itu terpaksa ditutup. Bukan karena apa-apa, tapi pasien-pasiennya itu udah sembuh semua dan rumah sakitnya kosong. Terpaksa ditutup akhirnya. Nah, pertanyaannya adalah, kok sesakti itu 4 kalimat ini? I love you, I'm sorry, please forgive me, dan thank you. Ternyata yang sakti, yang powerful adalah bukan pada kalimatnya ini, tapi pada kesadaran apa yang dibawa oleh Dr. Hulen. Dr. Hulen ini mengajarkan bahwa segala sesuatu yang kita terima informasinya, entah itu ada kaitannya sama kita atau enggak, tapi selama itu informasinya sampai ke kita, maka itu adalah tanggung jawab kita. Dan kita diminta oleh Dr. Hulen itu untuk membersihkan itu. Nah, itulah yang dilakukan oleh Dr. Hulen. Jadi, Dr. Hulen ini membaca daftar riwayat pasiennya sambil merasakan penderitaan yang dirasakan oleh si pasiennya itu. Lalu beliau baru membersihkan dengan mantra, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. Itu dibaca berulang-ulang. Dan ajaibnya adalah ketika beliau membereskan apa yang muncul di dalam dirinya, persepsi-persepsi tadi. Perasaan seolah-olah atau empati yang dirasakan oleh Dr. Hulen itu tadi. Tiba-tiba yang di luar diri Dr. Hulen yang tadinya adalah sebuah masalah jadi bukan sebuah masalah lagi. Yang tadinya kacau bisa terjadi harmonisasi. Yang tadinya sakit bisa jadi sembuh. Kesadaran ini juga bisa kita terapkan ketika kita ingin menyembuhkan diri kita. Jadi kita merasa bahwa seolah-olah penyebab kekacauan ini adalah di luar diri kita. Tapi sebenarnya yang menyebabkan kekacauan adalah sesuatu yang kita maknai tentang kejadian itu. Kita nggak pernah dilukai oleh orang lain, tapi kita dilukai oleh makna yang kita ciptakan di dalam diri kita. Maka ketika kita mengubah maknanya, kita akan memperoleh rasa yang berbeda. Nah, ini yang ingin saya tularkan ke teman-teman, bahwa segala sesuatu yang bikin kita nggak nyaman, sekalipun kita meyakini bahwa itu sebabnya adalah diri orang lain atau keadaan di luar sana, tapi kita bertanggung jawab memperbaiki. Bahkan Dr. Hulen ini mengajarkan yang tadi, bahwa segala sesuatu yang kita terima informasinya itu tanggung jawab kita. Jadi kalau teman-teman sekarang ini baca berita ada konflik antara Rusia dengan Ukraina, itu tanggung jawab teman-teman. Apalagi kalau sampai memunculkan perasaan nggak nyaman di dalam diri teman-teman, itu lebih jadi tanggung jawab lagi. Terutama tanggung jawab untuk membereskan persepsinya itu. Itu yang ingin saya tularkan kepada teman-teman.